Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Careless Suara. Dan hari ini aku mau bikin my compact powder collection, baik itu two-way cake maupun non-two-way cake. Dan ini tidak diurutkan berdasarkan dari yang aku paling suka kayak nggak suka. Ini bener-bener random aja. So tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, mungkin dimulai dari compact powder yang paling di rave sama banyak orang, banyak beauty influencers, banyak beauty enthusiast yang suka banget sama powder ini, which is the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder. Bentuknya kayak gini, ini the perfect powder untuk touch up menurut aku karena dia bener-bener ringkas ya, tipis banget, dan dia nggak dikasih sponge, tapi aku pakai sponge bawaan dari bedak lain yang udah aku cuci gitu, dan dia bisa sih tetap bisa nutup gitu ya. What's so special tentang bedak ini menurut aku adalah pastinya formulanya, karena dia tidak powdery sama sekali. It is so smooth, it works well. Misalnya kalian lagi nggak pakai makeup ataupun kalian pakai makeup, jadi misalnya kalian coba pakai sunscreen, pakai ini tuh nggak kelihatan powdery, tapi dia ngebantu buat skincare kalian tuh jadi nggak terlalu berminyak. Nah, jadi biasanya aku misalnya udah ada oily gini, aku ambil aja sedikit. Dia kayak nggak ngilangin dimensi di muka kita gitu loh. Dia kayak bisa bikin matte tapi nggak tebel dan nggak dempul. Menurut aku nih spesialnya bedak ini tuh itu. Bahasa sendiri. So that's how it is. Worth it atau enggak? It depends sebenarnya. Kalau kamu emang beauty enthusiast and you really love a good super fine powder, you will love this. Karena dia bener-bener kayak, lihat ya gak sih, nggak ke-detect gitu loh. Kayak kulit kalian matte aja gitu, nggak kelihatan kayak bedakan banget, dan bener-bener halus banget partikelnya. It will make your makeup look a lot smoother. Cuman sebenarnya nggak mesti sih splurge sampai ke kayak kalau dibilang kayak harus banget punya, kayak sebenarnya nggak juga. There's a lot of option. Buat aku optionnya yang paling lumayan mendekati lah ya, itu adalah Rose All Day yang the realest lightweight compact powder. Pertama yang menurut aku bikin mereka cukup similar adalah mereka adalah tipe bedak yang bukan two-way cake, jadi dia tidak ada foundationnya, dan juga mereka adalah tipe bedak yang ringan banget. Nih kalau aku giniin, sangat smooth, sangat ringan gitu ya. Ini si Rose, dan ini akan aku coba buat ngeset ya. Dia sedikit lebih powdery. Kalau kamu lihat di sini masih ada kayak bubuknya kelihatan, tapi sangat kecil sih sebenarnya. Aku pakai buat ngeset ini. Bedanya nggak terlalu dramatis banget. Memang si Rose aku ngerasanya in the long run sedikit lebih matte, maksudnya lebih nahan minyak. Kalau si Charlotte Tilbury itu nggak terlalu. Ya, kalau misalnya kamu lihat perbandingannya, ini jidat aku pakai Rose ya buat touch upnya. Ini T-zone aku tadi pakai Charlotte. Ini belum aku touch up. So ya, cukup similar kan. Lumayan untuk harganya jauh banget, soalnya yang satu 700-an, yang satu kayak 100 ribuan deh. So that's two of my compact powder. Dalam membahas non two-way cake compact powder, ini aku cinta bangetan, which is Bare & Bliss Fine to Refine Compact Powder. Ini super duper smooth dan creamy gitu loh. Kalau misalnya dibandingin sama dua tadi, ini paling creamy menurut aku. Dan kalau kalian ingat, aku juga benar-benar suka sama bedak ini karena dia ngebantu banget buat bikin makeup aku less transfer di masker. Dia udah ada sponsnya di bawahnya, sponsnya bener-bener spons aja gitu. Jadi dia kayak tipis gini ya, dan tidak ada sisi velvetnya. Jadi biasanya udah pakainya aku sih either pakai beauty blender atau mungkin pakai brush gitu. Ya aku coba di sebelah sini. Dia juga tipe powder yang nggak terlalu ke-detect gitu loh. Jadi bagus, aku suka banget. Ini kan, nggak kelihatan kan? Kayak langsung nyambung sama kulit. Tiga itu my current favorite. Oke, the next compact powder yang tanpa foundation yang ada di sini adalah Tara, which is sudah nggak bisa aku pakai lagi karena aku juga baru sadar kalau ini sudah expired. Dan saat sendiri, this is YSL's All Hours Setting Powder. Ini juga super duper smooth and non powdery. Kayaknya udah mulai kebaca ya patternnya. Aku tuh suka bedak yang tidak powdery. Tuh, lihat deh, ini bener-bener smooth banget. Dia agak lebih rontok, cuman pas di muka dia bener-bener bikin muka jadi halus banget dan gak kelihatan bedakan banget juga. Dan sebenarnya yang aku suka adalah dia tuh nih ya, kalau kalian lihat kacanya gede banget. Kalau misalnya bawa ini buat touch up itu enak banget, cuman emang agak bulky sih, but I mean who doesn't love a good YSL packaging. Dia bener-bener it's very pretty, very nice, dan ada sponsnya juga seperti biasa. Sponsnya juga ada velvet side dan juga ada spongy side-nya. Aku pakai shade-nya yang B10 Porcelain. That's my shade, it fits me well. This is a drugstore option. Aku suka banget sama ini. Ini dari L'Oreal True Match Super Blendable Perfecting Powder. Lagi-lagi this is not a two-way cake. I love this one. Ini tuh mineral pigments gitu, jadi sebenarnya ini kayak lebih healthy for the skin, lalala. But aku sih sebenarnya nggak ngeliat itu ya, aku ngeliat finishnya. Ini juga tipe bedak yang
sangat smooth banget. Aku pun sebenarnya kaget loh, ini tuh masih dijual. Aku pikir ini udah discontinue karena ini produk yang cukup OG. Ini aku pakai shade N2 Vanilla. Aku suka juga pakai ini kalau misalnya nggak pakai make up. Jadi bener cuma pakai skincare sama sunscreen dan pakai ini. Kayak ngerasa biar kulitnya tuh ini buat di hari-hari dimana aku butuh kulit aku lebih bernafas gitu ya. Jadi nggak terlalu packed and covered. I will choose this. Dan ini juga more affordable options. Plus dia juga sudah ada kacanya. Inside like this. Dan ada sponsnya. Sponsnya apakah 2 sisi? Yes, 2 sisi. Another non foundation powder adalah Sister and Sebum Control Pack. Jujur aku nggak begitu pakai ini karena itu aku pakai dan waktu bikin tutorial aja sih terakhir. Tapi ya, it is in my powder collection. Ada ini tipe bedak yang tidak akan memberikan warna coverage gimana. Dia lebih ke fokus buat nahan minyak. Ya gak sih? Jadi aku kurang suka sebenarnya karena bakal mattifying banget gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian yang super duper oily, you might like this. Another great option kalau misalnya kamu oily banget dan kamu suka bedak yang mungil-mungil kayak gini tapi sukanya tabur. Yang dari dulu zaman sekolah aku pakai adalah Innisfree No Sebum Powder. Oh, that is amazing. Zaman kuliah maksud aku. Itu oke banget sih dan itu ringan dan kayak bener-bener bikin kulit juga lebih bernafas. Aku masih ada ini dari Dear Dahlia. Ini juga jarang aku pakai karena ini tipe bedak yang kayak tadi gitu. Skin Paradise Soft Focus Shine Contour Powder. Sebenarnya mungkin aku harus lebih banyak pakai. Cuman aku tuh kurang suka kalau misalnya bedak warna kayak gini karena aku suka trauma kalau misalnya dia bakal jadi white cast gitu di aku. Ada flashback maksudnya di aku. Tapi ini sebenarnya soft banget dan bener-bener partikel bener-bener kecil. Cuman ya gitu sih paling pakai tipis-tipis aja di T-zone. Kalau misalnya tips dari aku supaya kalian nggak yang terlalu pucat gitu. Unless you're super fair kulitnya. Ya aku jarang seperti ini. Oh, ini juga ada yang aku juga kayaknya harus lebih sering pakai. Ini adalah Bias Illuminating Powder dari Sada Beauty. Kalau kalian lihat, ini kayak bedak yang buat brightening gitu loh. Nggak sih? Bedaknya warna putih gitu. Nah ini juga aku tuh suka takut sama warna bedak warna kayak gini karena lagi-lagi aku tuh pernah soalnya guys kejadian pakai translucent powder yang warna putih gitu di bawah mata, di pokoknya di area-area highlighting ya. Dan itu pas di foto kayak tepung muka gue, jadi aku kayak agak menghindari bedak yang tidak terlalu berwarna kayak gini. So yep. Selanjutnya tuh ada ini dari MAC. Ini aku juga belum coba sebenarnya. Ini adalah MAC Light Full C. Oh, this is powder foundation. Berarti kita udah masuk ke powder foundation yang sekarang. Natural Silk Powder Foundation SPF 15 PA++. Belum sempat coba juga karena kenapa ya aku belum sempat coba ya. So smooth. Jadi ini aku bareng kalian nih bayarnya. Kalau bedak MAC sebenarnya udah nggak diragukan sih. So nice, kayak aku bakal suka deh. Ini itu tulisannya Sheer to Full Buildable Coverage in a Smooth Natural Matte Finish. Ada broad spectrum UVA, VBF, SPF 15, PA++, dan ada It immediately reduces appearance of pores. Jadi bisa buat ngecilin tampilan pori-pori, terus juga meratakan warna kulit, oil free dan tidak menyebabkan acne tulisannya. I'm gonna use you. Oke, so ini menarik sih, karena kayaknya ini powder foundation yang ringan gitu loh. Jadi kamu akan aku coba nanti ya. Tapi ngomong-ngomong soal MAC, pasti kalian udah tau lah di OG Studio Fix Powder Plus Foundation. Aku ingat banget dulu kayak ada masanya. Tau gak sih kalian misalnya di infotainment gitu zaman kita kecil kan sering ada ya di TV. Itu kan suka ada yang kayak misalnya what's in my bag artis-artis gitu, dan pokoknya aku sering lihat public figure pakai bedak ini. Dan misalnya makeup artist gitu juga sering banget. Maksudnya kan kalau kita dulu kan misalnya di kondangan gitu suka ada yang makeup artist yang kayak buat makeupin semuanya gitu. Nah biasanya tuh mereka pasti bawa ini gitu loh buat kayak finishingnya. Dan aku ngerti sih kenapa, karena ini sampai sekarang masih menjadi legend gitu loh, masih kayak menjadi sesuatu yang gak ditinggalkan because it is that good. Ini powder foundation bener ngasih this super flawless finish. Ini aku pakai NC15 cuman kayak untuk sekarang ada keterangan kayak bener-bener langsung pakai filter Paris kan, bisa sendiri kan sih ya kan, kayak pori-pori mengecil gitu loh kalau pakai ini kelihatannya. Dan aku paham banget kenapa banyak yang kayak makeup wedding pakai ini buat kue cake-nya, buat kayak finishing gitu, karena hasilnya jadi kayak seluruh makeupnya tuh jadi halus. Karena kan kalau kalian sadar ya, kalau kita make upan itu kan biasanya kan kita udah pakai bedak, terus kita pakai blush on, pakai contour, jadi kan kayak si bedaknya tuh kayak kegeser-geser lagi kan. Nah jadinya kayak nggak rata, nggak mulus gitu loh ya nggak sih. Nah ini tuh menjadi real life filter Parisnya gitu. Jadi kayak pakai ini tipis-tipis dan yang kerennya meskipun dia powder foundation dan ngasih efek blurring lili, tapi dia tuh gak yang terlalu tebel sampai kayak bedakan banget gitu ya kan, kayak I love it so much. Sekarang kita masuk ke yang versi drugstore-nya. My favorite itu adalah dari Makeover. Ini juga bagus banget. Ini dia super duper creamy. Saya sedikit, aku pakai warna bisa W21, bisa R20, bisa W22. Kalau ini
juga sama, dia bakal ngasih this blurring effect. Dan kalau menurut aku dia ada sedikit lebih banyak sih coveragenya dibandingkan si MAC. Jadi kalau misalnya kamu butuh a little bit more coverage, I think you go with makeover. Dan dia sedikit lebih matte juga hasilnya, seperti kalian bisa lihat. Dan kalau kalian sadar, aku dari tadi numpuk-numpuk makeup dan bedak, it's okay ya, biar kalian bisa lihat juga. Jadi aku mau semprot mukaku pakai setting spray dulu. Ini pakai yang MAC biar kayak basah lagi. Terus pokoknya kalau powers ini aku udah terlalu sering bahas, it is so good, tahan lama juga di muka, bikin makeup di bawahnya juga bagus, halus, dan tahan lama banget. Dan gue pengen ketawa gara-gara nge-review kayak muka gue basah banget. Gak apa ya guys, ntar lagi juga akan kering. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu mau lebih banyak coverage tapi shade range lebih sedikit sih, itu menurut aku kamu harus cobain ini. Ada Insta Perfect. Nah, Insta Perfect Matte Fit Powder Foundation ini dia somehow nutup banget. Ini aku ada warna nomor 12 Ivory. Ini aku taruh di sini ya. Itu mirip sih sama si makeover. Cuman dia tuh dipakai sendiri menurut aku lebih nutup ya. Karena ini testimoni mamaku sih. Mamaku tuh kan tim powder foundation banget. Dia cuma pakai concealer tipis-tipis. Dia pakai concealer udah cuma setitik doang. Sampai aku marahin gara-gara kayak gak ngaruh dong kok segitu doang. Abis itu ngeblendnya di swipe pula, bukan di tap. Jadi kayak gak ngaruh. Tapi dia mengandalkan powder foundation dan hasilnya tuh selalu flawless. Jadi gue kayak pakai apaan gitu. Nah dia tuh sukanya si Insta Perfect itu gitu. Jadi bagi dia tuh coveragenya tinggi banget. Nah kalau kamu butuh yang powder foundation tapi oil controlnya tinggi, itu menurut aku cobain Wardah Color Fit. Nah ini dia lebih menurut aku juara di oil control. Dia bener-bener nahan minyak gitu, creamy banget juga. Tara, tuh pigmentasinya tinggi banget. Jadi dia lumayan pigmented juga dan bayangin coveragenya juga buildable. Ya, kamu bisa sendiri. Dia paling nyala dibanding yang lain. Aku pakai warnanya tuh biasanya 22N ya kalau si Color Fit. Cuman di sini aku ada yang 11C karena 22N ku lupa taruh di mana. Ini aku suka banget juga. Sih bentuknya unik ya. Something DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Jadi kayak gini, sponsnya segitiga gitu. Udah pernah review full juga waktu itu. Ini smooth banget juga dan coveragenya juga tinggi. Bisa bikin poreless banget makeup looknya. Ya ini bisa jadi opsi sih. Ini hasilnya matte juga gitu. Ini aku juga suka SK aku pakai warna vanilla Flawless Powder Foundation. Gak usah kaget ya kalau SK aku udah terlalu sering bahas. Dia juga tipe powder foundation yang coveragenya ada, tapi dia nggak akan terlalu ganggu makeup di bawahnya. Jadi dia nggak terlalu powdery dan dia bener-bener nempel di muka. Ini juga bagus banget. Aduh lupa deh. Lux Crime yang buttercream kalau aku. Ini juga, aduh lokal tuh gila-gila banget sih sekarang. Nah ini creamy banget sih kalau ini. Si Blur and Cover 2AK, kamu bisa sendiri, bisa lihat gak sih? Tuh, seheboh apa creaminess-nya. Tada! Tai lalat aku hampir ketutupan. Saking creamy, tapi kok kalau di tanganku sebelah sini kering sih, jadi maaf ya. Ini bagus banget juga, this very high coverage dan blurring juga. Nah, coba kita cobain. Dimana ya guys? Yang kira-kira muka gue bentar lagi cakey banget. Ini buat ngetes coverage tuh, bekas jerawatku ketutupan. Tuh. Dan mau set kalian ini gila banget juga. Ini bener-bener ternempel dan aku udah pernah wear test juga gak sih? Jadi dia, kamu lihat sendiri ya. Ini bener-bener pigment kayak kalian gak usah pakai concealer bawah juga udah heboh banget kan coveragenya. Ini cocok nih buat teman-teman yang gak mau pakai creamy base. Dia cuma mau dari skincare ke bedak, maunya kayak langsung jadi aja gitu. Maybelline, sorry lupa nyebut namanya. Super duper pigmented. Parah ya. I also have Confetti. Ini tuh canggih banget kemasannya. Jadi kamu tinggal kayak cekrek. Jatuh. Terus tau aku dia tuh ada brushnya juga, cuman punya aku mana ya? Aku udah hilang. Nah dia tuh two-way cake, cuman dia silky skin sesuai namanya. Jadi bener-bener kayak, kalian lihat gak sih? Nggak tebel dan nggak powdery. Bingung banget deh. Tuh, ya kan? Kayak bener-bener nemplok gitu loh. Nih ntar aku coba contohin ya. Coba mana ya? Sini kali ya. Ini dari Marina juga keren. Aku udah bikin kemarin pas di lebaran tutorial. Super creamy. Ini aku pakai warna yang light ivory dan super affordable juga. Dia smooth loh, very smooth. Terus lastly ini juga ada Infallible Oil Killer High Coverage Powder. Ini dari L'Oreal, super creamy juga. Dan ini tuh tipe bedak yang tahan banting. Jadi tuh bagus ya. Nggak kelihatan kan, nggak ketara kan. Halus banget. Dia tipe bedak yang bikin makeup kalian juga less transfer on your mask. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang makeup yang tahan banting gitu, this one is one of the option. Ya, nyatu sama makeup aku. So yeah, that completes today's video. Semoga compact powder collection aku membantu kalian kalau kalian lagi nyari. Dan kalau kalian ada request, misalkan mau lihat yang loose powder collectionnya juga atau ada collection lain, please let me know down below. I hope you guys enjoyed today's video and have a great Sunday. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys, annyeong.